Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu menerangkan tentang periode atau tahapan perkembangan janin ketika berada di alam kandungan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna as-sadiqul masduq, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu as-sadiq, orang yang benar, fi jami'i ma yaqulu, dalam setiap apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-masduq fi ma uhiya ilaih, yang dibenarkan pada sesuatu yang telah diberikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena keinginan Nabi, bukan karena hawa nafsu Nabi, in huwa illa wahyu yuha, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, bahwa di antara kita manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut sang ibu, di dalam alam rahim. Itu pertama 40 hari menjadi nutfah. Nutfah itu percampuran sel spermatozoid dengan ovum. Sel spermatozoid berasal dari laki-laki dan ovum berasal dari perempuan. Kemudian berkumpul dalam rahim sang ibu, bercampur dalam rahim selama 40 hari, namanya nutfah. Kemudian bertambah waktu, 40 hari kemudian, 40 hari yang kedua menjadi alaqah, darah yang menggempal. Darah yang menggempal atau darah yang menempel dalam dinding rahim, alaqah. Kemudian 40 hari ketiga, yang tadinya alaqah menjadi mudghah, daging yang menggempal. Dari sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini pemahaman awal tadi, bahwa Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang perkembangan janin ketika berada di alam rahim, di dalam perut ibu, juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang perkembangan manusia ketika berada di alam rahim. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga menjadi 120 hari ataupun 4 bulan. 4 bulan berada di alam kandungan. Hidupnya manusia itu seperti hidupnya tumbuh-tumbuhan, di mana ciri hidup manusia pada saat itu ada pertumbuhan dan perkembangan, ada perubahan.
dari sel spermatozoid dan ovum kemudian menjadi darah yang mengembal, darah yang mengembal kemudian berubah menjadi daging yang mengembal. Kemudian setelah 120 hari ataupun 4 bulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah 4 bulan, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruhnya. Dan setelah ditiupkan ruh, maka menjadi manusia sempurna. Karena jasad fisiknya yang berasal dari tadi spermatozoid dengan ovum kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, dan di dalam Al-Quran itu menjadi khalqan akhar, makhluk yang lain. Setelah menjadi makhluk yang lain, Allah berikan ruhnya, maka menjadi sempurna antara fisik dan rohani. Nah, ketika sudah ada ruh, kemudian dicatat bi arba'i kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun, dengan menetapkan, menulis rizki-rizkinya, ajalnya, kemudian amaliyahnya, perbuatan-perbuatannya, kemudian termasuk apakah dia akan celaka ataupun bahagia. Ini telah dicatat oleh malaikat, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika manusia berada di alam rahim. Bahkan ketika manusia berada di alam rahim pun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berdialog dengan sang janin, yang mempertanyakan apakah sang janin itu alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, wahai sang janin, apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian dijawab oleh setiap janin yang berada di alam rahim sang ibu dengan jawaban qalu bala syahidnya. Nah, kami benar-benar menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Dari ayat ini ada kalimat hamlan khafifan dan falamma asqalat. Hamlan khafifan yaitu hamil yang ringan. Hamil yang ringan ataupun dalam keadaan mengandung tetapi ringan. Kemudian falamma asqalat, maka ketika hamil itu sudah asqalat, sudah berat, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, da'awallaha rabbahuma, dia suami istri harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin, seandainya engkau beri kami shaliha, anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, lanakunanna minasyakirin, maka benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa ketika hamil-hamil yang ringan, oleh banyak keterangan ataupun ulama yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hamlan khafifan, hamil yang ringan, adalah ketika umur 4 bulan itu. Ketika masih menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Sekitar 4 bulan itu hamlan khafifan, karena belum ada ruhnya. Falamma asqalat, maka ketika hamil itu sudah berat, yaitu sudah ada ruhnya, berarti menjadi sempurna manusia, jasad fisik dengan ruh, maka disunahkan. Kalau enggak, kata-kata disunahkan, diharuskan orang tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kemudian yang menjadi
adat kebiasaan masyarakat. Sebelum ada Islam, memang masyarakat itu sudah punya tradisi atau amaliyah-amaliyah yang mungkin secara umum jauh dari nilai-nilai agama. Misalkan ketika orang yang sedang hamil, kemudian banyak di antara keluarga dan tetangga datang ke orang yang hamil tadi. Kemudian melakukan ritual-ritual. Yang ritual-ritual itu hakikatnya itu mendoakan kepada orang yang sedang hamil, tetapi dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka datang kemudian membuat satu acara. Mereka membuat misalkan buah waluh kemudian diberi hiasan-hiasan seperti dibuat seperti anak, kemudian membuat satu nampah yang di dalam nampah itu ada beras, ada kembang, ada duit, kemudian diletakkan, kemudian barang-barang diletakkan dengan harapan semoga anaknya mulus seperti buah walu, ada duitnya, mudah-mudahan anak ini bisa mencari uang ketika dewasanya, ada berasnya, mudah-mudahan anak ini tidak kekurangan makanan, kemudian ada kembangnya, mudah-mudahan anak ini disenangi, dicintai oleh orang. Ini sebenarnya bentuk daripada doa, tetapi menggunakan simbol-simbol. Nah, kemudian setelah ada Islam, perbuatan-perbuatan atau adat istiadat ini dihilangkan. Walaupun ada kadang-kadang orang yang masih memakai kegiatan-kegiatan itu, ya silakan saja. Asal dia hanya sebagai simbol, sebagai adat istiadat yang turun-temurun, tetapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ada Islam, kemudian ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan yang semacam itu diganti. Kumpulnya itu masih, tetapi diganti dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah. Ada yang membaca surat Maryam dengan tujuan apa? Dengan tujuan tafa'ul anaknya, mudah-mudahan baiknya seperti Maryam. Ada yang membaca surat Yusuf. Kenapa? Karena tafa'ul, mudah-mudahan anaknya sebagus Nabi Yusuf, ataupun bacaan-bacaan surat yang lain. Termasuk bacaan surat Luqman dengan tujuan agar anaknya bisa berbakti kepada orang tuanya. Nah, sebenarnya perilaku-perilaku adat istiadat ataupun dengan cara berdoa adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika hamil itu sudah berat, sudah ada gabungan antara jasad fisik dengan ruh, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in ataitana sholiha lanakunanna minasyakirin. Nah, kemudian ada perilaku lain. Seandainya engkau berikan kami anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang soleh, maka kami akan menjadi hamba yang bersyukur. Nah, dalam syariatnya, dalam perilakunya, dalam praktek kesehariannya, nanti ada akikah, ada pemberian nama, yang dalam akikah, dalam pemberian nama itu ada perilaku sodakoh yang diberikan kepada sanak kerabat, kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga. Nah, ini sebenarnya hakikatnya itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini saja kajian kita, yaitu hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi tentang
perkembangan manusia ketika berada di alam rahim. Mudah-mudahan bermanfaat, dan barangkali ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.